Nah lanjut lagi ya, tadi nanggapin Nende nih tadi bilang perempuan yang bilang udah nanggung tadi Den ya. Memang perempuan rata-rata yang otaknya belum tumbuh dengan baik, yang masih SMP, SMA, pertumbuhan masih belum benar, akan lebih kayak gitu sudut pandangnya, apalagi memang disesuaikan dengan cara laki-laki yang untuk melakukannya juga akan pelan-pelan, titik di mana akan dimaklumi, sampai ketika sudah dimaklumi dikit-dikit gitu. Sampai akhirnya ya bisa ngelakuin apa yang dia mau dari awal. Hal kecil dari sebuah pelecehan adalah catcalling. Nah, menurut kalian catcalling itu adalah sebuah pelecehan bukan? Kalau menurut kalian pelecehan bukan? Gimana? Hah? Pelecehan apa? Gimana? Catcalling itu kayak Dan jujur aku juga kan ya sebagai perempuan pernah digituin gitu kan. Ya itu kayaknya semua perempuan hampir semua merasakan hal itu gitu ya. Dan itu jatuhnya ketika di catcalling seperti itu jatuhnya ya ih apaan sih, males banget gitu. Dan jatuhnya kalau aku pribadi ketika dihadapkan dan harus melewati kerumunan para laki-laki, aku nggak mau. Dan akhirnya lebih baik mundur, balik pulang gitu. Biasa aja ya. Dan itu jadi suatu hal yang sangat risiko. Ya iyalah kamu juga. Kalau Jutan sama Al mandang itu tuh sebuah pelecehan bukan sih? Atau biasa aja? Tergantung biasa aja. Di catcallingin. Apa Al? Kalau menurut saya kita dulu. Jadi catcalling itu juga bukan hanya cuma sekedar siulan ya, tapi lebih kayak ada juga yang memang bahasanya tuh kayak mengeluarkan kata-kata yang memang itu nggak pantas gitu. Itu juga termasuk catcalling. Apa Al? Itu misalnya kayak belum misalnya pernah ya jadi pelaku ataupun korban jadi cewek seksi banget sih gitu. Nah itu juga masuknya menurutku udah termasuk ke dalam pelecehan. Gimana Al tadi? Ya kalau gimana ya? Itu kan kalau kepada orang yang tidak dikenal. Atau orang yang apa bahasanya tidak dekat gitu ya. Mungkin saya lebih cocok lebih setuju ya memang itu pelecehan karena dia tidak mengenal, dia tidak dekat. Kalau kenal. Tapi kalau kenal dan dekat ya yang apa ya yang terjadi ya justru itu kayak seru-seruan aja sih, dan si ceweknya pun kalau deket ya balas jawab gitu dengan ya macam-macam hal jawabannya apa sih lo itu bla. Kalau Jutana gimana? Itu mandang itu sebagai pelecehan atau enggak catcalling? Aku kembali kepada niatnya sih ya. Dan kita nggak tahu sih niat hati orang tuh buat catcalling tuh kayak gimana. Aku juga tahu istilah catcalling tuh baru sekarang sebetulnya. Oh itu namanya catcalling gitu. Ya. Ini iya dalam artian kalau tujuannya emang seru-seruan, terlepas dia kenal atau enggak sama orangnya, ya oke aja gitu. Cuman mungkin yang perlu dikonfirmasi perasaan dari objeknya, dalam hal ini kan perempuan, apa yang mereka rasakan sebetulnya. Karena secara nggak langsung itu bentuk komunikasi sebetulnya kan ya, individu yang catcallingnya dengan orang yang mendengarkannya bisa jadi misunderstanding, dalam artian yang bersiul tuh ataupun catcalling biasa aja gitu biasa aja, niatan mereka cuma seru-seruan gitu kan, tapi perempuannya beda halnya lagi, dalam artian bisa aja dia nganggap bahwa ngapain sih siul-siulan gitu. Nah terkecuali kalau tadi kata dan ada suku kata tambahan gitu loh yang emang lebih menjurus ke sana gitu loh. Dalam artian catcalling itu kalau menurut aku secara umum general banget gimana orang mendefinisikannya, entah pelaku ataupun yang jadi objeknya gitu loh. Jadi kembali lagi ke kita mendefinisikannya. Kecuali kalau lebih
tadi itu lebih jelas lagi kata-katanya. Gitu, Kak. Gimana, Kak? Rahmat, Erupsi. Ya, ngeliat kamera sih kayak nggak tahu kejadian di video kayak gimana gitu. apa sih? Ente nunduk aja ngeliatin apa. Video parah. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Soalnya Gimana, ente Al? nanti nggak kelihatan. Gini, Apa? iya nih saya mau ngomong. Sebelum saya pengen menanggapi yang dikatakan Jutana, tapi sebelum menanggapi yang dikatakan Jutana, saya pengen tanya dulu nih, kalau orang lagi pacaran terus disurakin cie itu catcalling bukan? Catcalling lah. Oh itu catcalling. Iya. Soalnya Catcalling itu kayak julid gitu loh. bully. Bukan julid, Iya, ding. ini- Apa ya bahasanya? Apa sih kalau Coba definisi Nah. catcalling dulu. Coba Gua mau definisi lanjut. catcalling dulu. Gue lanjut deh, nggak usah terlalu spesifik ke dalam-dalam banget. Gue sedikit doang itu tuh bahas catcalling tuh. Gue mau lanjut nih ya. Nah, hal sederhana menurut gue. Di mana ketika tadi bilang Neden, ya udahlah, perempuan tuh ada titik pasrah di mana ya udahlah, karena cara cowok ngedekatin ya, melakukan pelecehan itu dari paling hal kecil ya yang orang masih keragu ini pelecehan atau bukan. Nah, seperti halnya catcalling tuh, bahkan untuk di kalangan cowok itu rata-rata masih ambigu atau bukan, tapi kalau di kalangan cewek mayoritas itu udah setuju tuh, itu udah pelecehan, mau itu dekat atau enggak dan lain-lainnya gitu tuh. Karena sedekat apapun kadang ada satu momen di mana perempuan nggak suka gitu, ngerasa nggak dihargai, ngerasa nggak berharga gitu tuh, bro. Walaupun normalnya kelihatannya ya baik-baik saja, Pandai, bro, tapi ngomongnya, mayoritas bro. nih, bener? kita ngelihat mayoritas rata-rata nggak suka gitu tuh. Kayak di sekolah misalnya kayak gitu, padahal udah kenal nih, tapi mayoritas gitu tuh ya. Itu tuh catcalling itu contohnya tuh. Terus dari hal kecil, ketika pelecehan seksual itu hal kecil diterima, terus dia akan naik sampai di level di mana yang mayoritas anggap itu pelecehan, tapi ya udahlah akhirnya terpaksa. Memang cara cowok ngelakuin pelecehan tuh yang paling ringan sampai yang paling berat itu bertahap gitu tuh, sampai akhirnya perempuan ya udahlah. Itu memang jadi sebuah cara, metode mungkin ya, karena jarang pelecehan langsung disikat di tengah-tengah, itu penjahat itu namanya, bukan lagi pelecehan seksual. Nah, ini Baik, ente langsung gitu. ngomong Oh, wait, aku mau konfirmasi dulu. Jadi gini, Apa? aku tuh awalnya sebetulnya agak kurang ini ya. Kok tiba-tiba Bang Rahmat bahas soal pelecehan, padahal yang diparahkan bukan pelecehan. Awalnya aku berpikir seperti itu di awal tadi ketika Bang Rahmat mulai ngomong soal pelecehan. Tapi mulai ke sini, aku mulai ngeh sebetulnya. Jangan-jangan emang sebetulnya beberapa kasus yang sekarang sering terjadi itu diawali hal-hal kecil. Yang ya maksudnya enggak langsung ngajakin berhubungan seksual kayak tadi, tapi kayak mungkin apa ya, pelukan, ciuman sampai akhirnya hal-hal yang gitu. Aku baru nggak jujur. Thank you Bang Rahmat. Iya, kayak contohnya orang-orang pacaran. Sekali orang satu hari pacaran tuh nggak langsung melakukan hubungan, pasti dia ngelakuin kayak cuma sentuhan tangan. Dia mau nggak nih? Orang kan masih ragu tuh. Sentuhan tangan tuh boleh nggak sih sebenarnya gitu. Kalau si perempuan udah mengiyakan ya udah dia nggak apa-apa sentuhan tangan. Pasti akan berusaha coba yang rangkul pundak, mau nggak ya? Gitu tuh. Karena ketika perempuan levelnya udah nerima, 2 nerima, 3 nerima, pasti kelima juga nerima. Tapi kalau 1 belum, tiba-tiba 5, itu akan berontak habis-habisan. Secara psikologis perempuan tuh gitu tuh. Dia kalau udah nerima, akan mudah nerima, mentolerir gitu tuh. Yang sedikit-sedikit. Tapi kalau sekaligus pasti nggak mentolerir. Apa sih nggak suka gitu tuh. Psikologis perempuan tuh kayak gitu. Terutama remaja ya, yang mentalnya masih labil, yang masih belum punya prinsip gitu tuh. Dia selalu mampu nerima hal-hal kecil bagi dia. Maksudnya hal kecil tuh bukan nggak kecil banget ya. Yang kayak gitu tuh diterima gitu. Ya udahlah, ya udah deh gitu tuh. Tal. Mohon maaf, saya kurang berpengalaman, jadi kurang mudah ngeh. Mohon maaf. Saya kurang berpengalaman. Nah, hal yang lebih berpengalaman sebenarnya, yang bisa ngebagi tips. Nenen, gua mau nanya boleh nggak? Ya. Tapi nanti kalau misalnya nggak setuju untuk ditayangkan bisa di-cut ya. Ya, siap. Nenen pernah dilecehkan nggak? Pernah ngalamin pelecehan seksual nggak? Lebih di atas catcalling?
di di jalan, di tempat umum, maksudnya ngalamin pelecehan lebih dari catcalling tapi di tempat umum gitu loh, bukan sama pacar, orang nggak kenal. Kalau di tempat umum aku pernah, tapi kalau saat itu aku masih belum paham itu namanya pelecehan ya. Tapi dipegang paha aku pernah. Itu waktu Di tempat umumnya di mana tuh? Di angkot. Di angkot. Ya, karena di angkot kan satu berdesakan. Kadang kita juga nggak bisa milih kita bakal duduk sama siapa kan. Nah, saat itu sih memang aku ngerasa risih banget sama salah satu yang di samping gitu. Dan itu ya gitu, pernah kayak gitu. Itu doang sih. SMP, SMA. Aku lupa ya kapannya mah gitu, tapi kayaknya pas lagi masih sekolah sih. Nah, ini penting nih karena menurut gua remaja tuh kadang, terutama perempuan ya, nggak tahu pelecehan tuh di mana sih gitu tuh. Jadi dia mikir apa namanya salahnya tuh ketika seksual doang gitu tuh. Padahal dari hal-hal kecil tuh harus kita strange di awal, harus ngebangun barrier kuat di awal gitu tuh. Bahkan ketika sudah dilecehkan pun mayoritas perempuan masih enggan untuk speak up. Sebenarnya ini jadi satu solusi lagi sih sebenarnya agar terhindar dari pelecehan, pemaksaan dan lain-lain adalah speak up gitu tuh bro. Nah perempuan tuh kadang ketika dipegang tuh mau ngawasin gitu tuh. Itu tuh yang harus kita lawan tuh. Berani ngepesin, berani bilang, berani teriak gitu tuh untuk tidak dilecehkan. Itu jadi penting banget sih sebenarnya. Kalau Nenen itu waktu itu diem aja atau ngomong atau ngawasin tangannya? Aku berusaha untuk tidak menghadap dia dan berusaha geser-geser tempat duduk. Sampai akhirnya aku kan kalau anak sekolah itu kan suka apa tuh naruh tasnya di atas paha gitu. Ya. Nah, aku berusaha mindahin tas ke bagian yang memang dia sentuh itu. Ya. Itu sih aku berusahanya karena saat itu memang aku dulu itu ya orangnya nggak bisa speak up. Dulu itu orangnya nggak speak up gitu. Nah, itulah yang aku bilang tadi. Banyak perempuannya kayak contoh ya, ketika dapat pelecehan dipegang kakinya misalnya, pahanya, itu dia nggak suka tuh, tapi karena nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, nggak bisa ngawasin, ya udahlah paha ini jadi ada, ya udahlah gitu tuh. Jadi sampai akhirnya orang berani naik levelnya. Tapi kalau tiba-tiba langsung digerayain pasti nolak. Tapi karena pelan-pelan gitu tuh, perempuan tuh udah ya udahlah gitu tuh. Karena ya udahlah di situ orang bisa naik level 2, level 3 gitu. Itu yang harus dari sekarang kalau misalnya ditonton sama remaja nanti, kamu tuh harus speak up gitu, dan harus punya barrier di mana kamu tahu pelecehan itu batasan di mana, hal terkecilnya tuh tahu gitu tuh. Ketika orang udah mulai sebenarnya ya kalau ngomongin pelecehan remeh tuh harus tahu tuh. Nanya terlalu hal pribadi padahal nggak dekat itu udah disebut pelecehan seksual yang paling rendah itu. Stalking, stalker itu udah termasuk pelecehan tapi rendah ya. Tapi itu udah tahu tuh harus punya radar gitu tuh. Karena kalau orang-orang yang nggak belajar seks edukasi, dia nggak punya radar itu, ketika dilecehkan dia nggak sadar bahwa itu pelecehan. Padahal itu udah masuk ke level 1, level 2 gitu tuh. Itu yang harus dibangun sih menurut gua, kesadaran oleh perempuan agar tidak mau dilecehkan, dan semoga nanti kita bisa melanjutin diskusinya atau nanti ada kesadaran buat laki-laki agar tidak melecehkan. Itu harus ada edukasinya, soalnya kebanyakan seks edukasi yang ada di masyarakat itu mengajarkan bagaimana cara tidak dilecehkan, tapi sedikit yang mengajarkan bagaimana cara untuk tidak melecehkan orang lain.